Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Kami dari Kelompok 3. Psikologi kognitif. Prodi Psikologi 4B. Saya Farah Maida Ramadan dengan NIM 2210173. Halo, nama saya Angelina Green dengan NIM 22114. Perkenalkan, nama saya Karina Nurus Mariza dengan NIM 2205681. Saya Devandra Fajria dengan NIM 2206388. Saya Nadia Mutiara Zahra dengan NIM 2316786. Saya Ninda Julianti Pratama Putri dengan NIM 2209347. Hai, saya Aura Zara Tunisa dengan NIM 2210156. Baik, teman-teman sekalian, di sini kami akan membahas mengenai memori secara umum, di mana menurut Chaplin pada tahun 2002 menjelaskan bahwasannya memori adalah suatu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu. Dan dalam pengalaman masa lalunya, manusia memiliki berbagai macam pembelajaran dan juga aktivitas yang memang pernah dilakukannya di masa lalu, sehingga proses mengenang masa lalu tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam memprediksi dan juga mengambil keputusan di masa depan nanti. Dan memori yang akan paling diingat oleh seseorang adalah memori yang memang di dalamnya berisi keunikan dan juga berbagai macam kegiatan, sehingga akan selalu teringat oleh orang tersebut di masa yang akan datang karena terkesan unik, seperti pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang buruk. Nah, maka dari itu, dua memori tersebut apabila memiliki stimulus ya di masa depan nanti akan keluar kembali gitu dalam memori manusia tersebut gitu, sehingga fungsi itulah yang dimaksud Chaplin dalam pembahasan mengenai memori tersebut. Oke teman-teman, kita bakal bahas mengenai bagaimana sih tahapan dalam memori. Jadi Atkinson pada tahun 2000 udah berpendapat gitu bahwasanya ada 3 tahapan dalam memori. Yang pertama itu ialah encoding atau memasukkan pesan dalam ingatan. Jadi itu mengubah gitu ya data sensoris yang didapatkan oleh fisik ke dalam kode atau representasi mental. Nah, yang kedua itu ialah storage atau menyimpan informasi. Jadi informasi yang telah dikode itu tuh dimasukkan gitu dan disimpan dalam memori. Terus yang ketiga ialah retrieval atau mengingat kembali gitu ya teman-teman, bahwasanya kita ketika informasi itu dibutuhkan, kita bakal mengingat kembali atau menarik kembali apa yang telah kita simpan. Memori sensorik adalah kemampuan menyimpan informasi dari panca indera dalam waktu yang sangat singkat. George Sperling tahun 1960 menemukan bahwa memori ikonik visual hanya bertahan sekitar 1 detik dan juga memiliki kapasitas yang sangat besar. Echoic memory atau auditory bertahan hanya beberapa detik dan juga membantu pemrosesan suara. Memori sensorik berfungsi sebagai tahap awal dalam pemrosesan informasi dan memungkinkan keputusan untuk meneruskan informasi ke memori jangka pendek atau membiarkannya hilang. Yang selanjutnya ada STM atau Short Term Memory. STM adalah kemampuan otak untuk menyimpan sejumlah kecil informasi dalam waktu yang singkat. Biasanya STM ini mampu menyimpan informasi dalam jangka waktu sekitar 15-30 detik. Jika informasi tersebut tidak diulang, maka informasi tersebut akan hilang atau digantikan dengan informasi yang baru. Informasi dalam STM itu diolah menjadi 2 proses utama. Yang pertama ada rehearsal atau pengulangan informasi, dan yang kedua ada retrieval, yaitu pemanggilan informasi dari long term memory atau memori jangka panjang. Nah, selanjutnya STM juga menggunakan 3 jenis pengkodean, yaitu yang pertama ada auditory coding. Jadi itu tuh pengkodean yang didasarkan pada suara. Yang kedua tuh ada visual coding, yaitu pengkodean yang didasarkan pada visual atau gambar. Dan yang ketiga ada semantic coding, yaitu pengkodean yang didasarkan pada informasi yang bermakna atau makna pada informasi tersebut. Ketiga,
Ada long term memory atau memori jangka panjang yang banyak menyimpan informasi dalam jangka waktu lama atau tahunan. Nah, kapasitas di LTM ini tidak terbatas ya teman-teman. Dan LTM sendiri terdiri atas dua jenis, diantaranya ada memori eksplisit yang dimana ingatan kita mengacu pada hal-hal atau informasi yang disadari. Nah, memori eksplisit ini terbagi lagi teman-teman. Ada memori semantik yang merupakan ingatan mengenai fakta-fakta. Misalnya ibu kota negara, dan juga ada memori episodik yang merupakan ingatan mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah dialami misalnya pengalaman di masa kecil. Nah, yang kedua ada memori implisit, di mana ingatan kita ini mengacu pada hal-hal atau informasi yang masuk ke otak tanpa kita sadari. Seperti ketika kita menonton film kartun yang diulang terus-menerus, maka secara tidak sadar kita akan mampu mengingat setiap bagian-bagian dalam film tersebut. Nah, hal ini disebut dengan metode priming atau prosedural. Ini merupakan cara memori dalam mengingat sesuatu dengan membutuhkan aksi, seperti menulis dan aksi lainnya yang membutuhkan kemampuan motorik. Sesuai yang sudah teman saya jelaskan mengenai memori jangka panjang itu terbagi menjadi dua, yaitu memori eksplisit yang berisikan memori episodik dan semantik, dan selanjutnya ada memori implisit yang terdiri dari memori priming dan memori prosedural. Memori episodik adalah jenis memori yang terkait dengan pengalaman pribadi dan berisi informasi tentang peristiwa secara spesifik, termasuk detail-detail seperti tempat, waktu, serta orang yang terlibat. Memori ini memungkinkan orang untuk memahami konteks dan makna terjadinya peristiwa tersebut, serta mengulang dan mengembangkan pengetahuan dari pengalaman tersebut. Yang kedua ada memori semantik yang terkait dengan pengetahuan dan informasi yang telah dipelajari dan disimpan dalam memori, yang berisi jumlah total pengetahuan yang dimiliki, seperti pembenaran kata, matematika, dan segala fakta yang diketahui. Dan selanjutnya ada memori prosedural, memori yang terkait dengan pengetahuan cara melakukan suatu tindakan atau keterampilan, seperti cara menggunakan sepatu, cara mengendarai mobil, dan cara bermain alat musik. Memori prosedural ini disebut juga memori implisit karena apabila suatu kemampuan telah dimiliki seseorang, maka kemampuan tersebut tidak lagi memerlukan pemrosesan secara sadar. Dalam memori ini ada juga fenomena lupa atau decay. Decay adalah lupa yang terjadi karena informasi menghilang secara gradual atau bertahap dari ruang penyimpanan. Nah, berlalunya waktu dapat membuat diri kita kehilangan informasi atau data. Jadi, itulah sedikit bahasan mengenai teori memori yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, silakan akses link majalah kami yang ada pada deskripsi di bawah.